Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan memaparkan terkait dengan materi basic network engineering. Jadi di dalam pelajaran tek jaringan ya, teknik jaringan itu ada beberapa dasar yang perlu kita ketahui. Ada dua. Jadi pertama IT infrastruktur dan kedua namun pada video kali ini saya hanya akan memaparkan tentang network fundamental. Oke, untuk kita langsung menuju ke dasar atau fundamental suatu jaringan. Jadi kita akan mengenal apa itu jaringan, kemudian bagaimana jaringan itu terbentuk, dan yang kemudian berkaitan dengan salah satu penghubung dalam jaringan, dan yang terakhir berkaitan dengan segmented. Pertama, kita akan membahas berkaitan dengan definisi dari jaringan itu sendiri. Jadi, kalau yang masih awam terjun dalam dunia jaringan, itu pasti akan bertanya apa sih yang dimaksud dengan jaringan. Nah, di sini jaringan itu dapat didefinisikan sebagai telekomunikasi ya, jaringan telekomunikasi yang memungkinkan antar perangkat itu bisa saling terhubung ya, dengan menggunakan media wired atau wireless. Jadi, jaringan itu simpelnya kayak proses ya. Jadi antara satu perangkat dengan perangkat lain itu bisa terhubung. Nah, itu namanya jaringan. Saling berhubungan. Nah, itu namanya jaringan. Baik menggunakan media wired atau wireless, gitu kan ya. Menggunakan media wired ini kayak kabel ya fisik, atau wireless secara dan ini yang nantinya akan membentuk yang namanya jaringan internet. Nah, internet sendiri itu adalah kumpulan jaringan yang luas. Jadi di dalam jaringan itu ada skalanya tuh, dari jaringan lokal, kemudian jaringan uh, area ini area distrik gitu ya. Jadi internet itu kumpulan jaringan yang luas. Jadi terhubung luas gitu secara publik dan tetap terhubung satu sama lain. Nah, istilah internet sendiri itu bisa dikatakan berasal dari konsep interconnect network, jaringan yang saling berhubungan. Jaringan komputer itu mirip seperti kalau analogikannya seperti lingkungan sosial, dimana terdiri dari kumpulan beberapa orang, jadi saling mengenal, yang saling terhubung, saling berkomunikasi secara reguler gitu. Jadi adanya pertukaran antara informasi dan berbagai kegiatan gitu ya. Kemudian kita lanjut ke komponen ini, bagaimana jaringan itu terbuat ya. Jadi di jaringan komputer itu telah menjadi dasar ya dalam untuk kehidupan modern ini, jaringan komputer, karena memungkinkan adanya komunikasi ya sekarang itu, komunikasi, berbagi informasi, dan kolaborasi berbagai tingkat. Dalam dunia yang semakin terhubung ini ya, kemampuan untuk memahami dan membangun jaringan komputer ini adalah keterampilan yang sangat bisa dibilang berharga, baik untuk penggunaan kita pribadi ataupun profesional. Setidaknya ada ada kriteria yang dibutuhkan dalam membangun suatu jaringan. Pertama ada who, kemudian ada device, dan medium. Kita akan bahas satu-satu. Di device pertama kita akan bahas tentang device. Device ini adalah perangkat yang kita gunakan di dalam jaringan untuk bisa terhubung gitu, untuk bisa berhubungan.
Jadi di device ini ada yang namanya host device. Nah, di host device ini dia meliputi kayak laptop, PC, server, printer, alat-alat yang uh, akan kita hubungkan gitu. Kemudian ada network device. Nah, network device ini uh, perangkat yang digunakan untuk mengatur suatu jaringan ya. Jadi kayak uh, jaringan, atur lalu lintas jaringan. Nah, itu menggunakan network device. Nah, di network device sendiri itu ada switch, kemudian router, ada firewall, dan lain-lain. Dan yang terakhir itu ada IoT device. Kemudian kita lanjut ke medium. Ya. Di medium ini, itu sebuah jaringan harus ada yang namanya tuh medium atau penghubungnya yang merujuk pada media fisik atau non fisik. Jadi digunakan untuk mentransmisikan data antar perangkat. Jadi di medium ini dia dapat berupa wireless atau wireless tadi dengan berbagai jenis ya, banyak teknologi yang memberikan transmisinya sinyal, baik itu sinyal listrik, optik atau radio. Jadi di wireless itu ada UTP, coax, serial atau optik. Ini jenis-jenisnya. Kemudian di wireless itu ada Wi-Fi, Bluetooth, infrared, HT. Nah, kita masuk ke protokol. Sebuah jaringan itu terdiri dari perangkat yang dihubungkan dengan media jaringan. Harus diatur oleh sebuah protokol agar dapat berkomunikasi. Jadi ibaratnya protokol ini semacam aturan, gitu. Aturan di dalam jaringan. Dalam jaringan ada protokol yang umum digunakan seperti IP model atau OSI model dan OSI model. Fungsinya adalah untuk mengatur bagaimana komunikasi data bisa berlangsung. Nah, di sini ada contoh ya, misalnya di OSI model. Nah, ada beberapa tingkatan dari di mana data itu uh, awal masuk sampai keluar dari application, presentation, session, terus sampai physical. Nah, kemudian kita lanjut ke kabelannya. Kabelan atau yang bisa disebut local area network itu ada media penghantar yang digunakan untuk menghubungkan antar perangkat gitu, dalam jaringan komputer skala lokal doang. Jadi dua jenis kabelan yang umum digunakan adalah kabel straight dan kabel crossover. Kabel straight dan crossover. Nah, kita masuk ke topologi jaringan. Baik, di topologi jaringan ini bermacam-macam ya. Jadi topologi jaringan itu semacam bentuk dari suatu jaringan. Ya, misalnya dari beberapa perangkat itu bentuk jaringannya seperti apa, itu namanya topologi jaringan. Jadi di sini ada saya paparkan 6 topologi jaringan. Yang pertama itu ada bus. Nah, jadi modelnya jaringan itu terhubung dalam satu arah. Gitu. Di perangkat terhubung semua dalam satu arah. Gitu. Kriterianya di sini untuk topologi jaringan bus, dia tuh biaya untuk instalasinya cenderung rendah. Kemudian jika kabel utama ini gagal, maka seluruh jaringan ini tidak akan bisa berjalan. Gitu. Kemudian ada ring. Nah, ini struktur sederhana ya, dan paling mudah diimplementasikan. Kemudian yang ketiga ada mesh. Nah, untuk topologi jaringan ini kinerjanya lebih tinggi ya, karena dia antara satu perangkat dan perangkat lain itu saling terhubung. Jadi ketika ada satu saja ini uh, arus yang terputus, maka yang lain itu tidak akan mempengaruhi. Ya, gitu. Nah, yang keempat itu ada yang namanya topologi star. Jadi ya ini bentuk topologi yang mudah untuk menambah atau menghapus suatu perangkat gitu ya.
Jadi topologi start ini tergantung kepada perangkat pusatnya ini. Ini bisa berupa hub atau switch. Yang kelima ini ada tree. Seperti namanya, ini jadi topologinya lebih berbentuk seperti pohon. Nah, untuk kriterianya, topologi ini skalabilitasnya yang baik untuk jaringan skala besar. Terus, namun minusnya ya, itu untuk instalasi biayanya lebih tinggi. Karena di sini kita menggunakan dua device. Ini ada bisa switch ya. Kemudian nanti dihubungkan ke server. Nah, yang keenam ini ada topologi hybrid. Untuk topologi ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing ya. Nah, untuk biaya topologi pembuatan topologi ini juga tergolong tinggi dan namun tetap menyesuaikan dengan kombinasi topologi yang akan digunakan gitu. Oke, mungkin sekian untuk pembahasan pada video kali ini ya, berkaitan dengan ada fundamental tadi, dasar-dasar jaringan. Mungkin untuk selanjutnya kita akan membahas lebih luas ya mengenai beberapa jaringan. Oke. Oke, mungkin cukup sekian dari penyampaian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.